SPD yang kami Ketua PGRI Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekden, Sektum, Bapak Trikora, seterusnya yang kami hormati, Bapak KPP Radin Sumatera Barat, beserta Ketua DPJ Radin Kota Padang, beserta jajaran, dan istimewa kepada Bapak Ibu anggota Pradin, baik yang dari Sumatera Barat maupun khususnya yang berasal dari Kota Padang. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diklat paralegal LKBH PGRI Sumatera Barat kerjasama dengan Pusbakumadin dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Tema sinergitas LKBH PGRI melalui diklat paralegal untuk perlindungan guru. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah kami selaku Ketua Pelaksana melaporkan kehadiran kita semua. Yang pertama, dasar hukum pelaksanaan kegiatan LKBH PGRI Sumatera Barat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen juga profesional yang perlu mendapat perlindungan. Tujuan pelaksanaan, tujuan pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman, fungsi, peran sebagai paralegal yang berkualitas di lingkungan organisasi LKBH PGRI Sumatera Barat. Peserta kegiatan berjumlah 28 orang. Terdiri dari Kabupaten Pasaman Barat 5 orang. Dari Kabupaten Damasraya 1 orang. Kabupaten Pasaman 3 orang. Kota Sawalunto 1 orang. Kota Payakumbuh 1 orang. Kota Bukit Tinggi 2 orang. Kabupaten Agam 2 orang. Kabupaten Tanah Datar 1 orang. Kabupaten Padang Pariaman 1 orang. Dari Provinsi Sumatera Barat 6 orang. Bapak Ibu yang kami hormat, narasumber pada kegiatan ini yang pertama berasal dari Pusbakumadin Pusat, yaitu Yang Mulia Bapak Rupaul Rambe SHMH. Yang kedua, Ketua Umum Advokat, Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Seterusnya ada beberapa narasumber. Pada saat ini sedang pendataan oleh panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, metode di dalam pelaksanaan kegiatan diklat paralegal ini. Yang pertama, ceramah. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, praktek. Yang kelima, tanya jawab. Tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari. Pada tanggal 11 sampai tanggal 13 November tahun 2021 bertempat di Grand Basco Premier Hotel Padang. Pembiayaan
Pembiayaan kegiatan ini murni berasal dari kabupaten kota dan provinsi Sumatera Barat yang mengirimkan utusannya untuk alat pembiayaannya murni dari anggota itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah di dalam mensukseskan kegiatan ini, yang tidak mengenal lelah baik itu persiapan maupun pelaksanaannya, sehingga suksesnya acaranya pada hari ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi anggota yang melaksanakan tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Advokat Pradin Sumatera Barat, khusus Kota Padang, yang telah memberikan bimbingan teknis dalam kegiatan ini, dalam kegiatan paralegal LKBH PGRI Sumatera Barat. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat untuk berkenan memberi kata sambutan sekaligus membuka kegiatan diklat paralegal LKBH Sumatera Barat tingkat. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, lanjutkan kepada acara berikutnya. Kita tunggu dulu tersambung link dengan Kapusluh BPHN Pusat. Yaitu bersama Bapak Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana SH. Bapak Ibu, berikutnya sementara kita dengarkan sambutan dari Ketua PGRI Provinsi Sumatera Barat yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Ernil MPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak BPHN, Bapak Profesor Widodo, yang sama-sama kita hormati Kepala Divisi Pelayanan HUM dan KAM yang terhormat Bapak Amru, yang kami hormati DPW Peradin Sumbar Bapak Muharnis dan tim, yang kami hormati dan kami banggakan peserta diklat paralegal LKBH Provinsi Sumatera Barat yang akan melaksanakan mulai dari tanggal 11 November sampai tanggal 13 November di Hotel Basko ini. Seterusnya kepada Bapak Sekum PGRI Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wakil Ketua, Bapak Delvion, Ibu Bendahara, dan Ibu Cici sebagai organisasi teristimewa yang betul-betul sangat berkesempatan dan mempunyai keinginan dan motivasi di sini. Ketua LKBH Provinsi Sumatera Barat,
yaitu Bapak Dr. Andes Hermes SH MPD. Seterusnya kepada teman-teman kami pelaksana dan panitia pada kegiatan pada hari ini dan 3 hari ke depannya. Kemudian yang terhormat Ibu Ketum Advokat, ya Pak Hermes, Ibu Titin, Ibu apa? Ibu Erlin, maaf Bu, tadi kurang konfirmasi. Aplaus dulu Bapak Ibu. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita dapat bersama-sama dalam rangka mengikuti diklat atau pembukaan diklat paralegal yang diadakan oleh PGRI, lalu menghargai Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tadinya belum kita berpengetahuan menjadi sudah kita lihat pada saat hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami untuk memberikan ucapan maaf kepada Bapak Ibu para hadirin di sini bahwa Ketua PGRI Provinsi Sumatera Barat belum bisa hadir pada sore hari ini bersama kita dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau akan menikahkan anak beliau hari Sabtu besok. Jadi untuk Bapak Ibu mohon untuk dimaafkan dan juga teman-teman kami. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Sekum, Pak Trikora. Silakan dulu Pak Trikora. Beliau adalah Sekretaris Umum. Kemudian Bapak Delvion, Wakil Ketua PGRI Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Ibu Cici dan Bu Evi. Kemudian semua kita pasti tahu bahwa di sini adalah sebagai Ketua LKBH kita adalah Bapak Hermes. LKBH PGRI Provinsi Sumatera Barat ini bahagian dari PGRI Provinsi Sumatera Barat. Di sana ada beberapa bagian-bagiannya. Salah satu di antaranya adalah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Kita di atas itu namanya PBPGRI. Di PBPGRI itu juga ada LKBH PBPGRI yang bernama di situ mungkin bapak-bapak yang lain juga tahu, Bapak Wahyudi. Semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hukum kita selalu berkoordinasi dengan beliau. Kemudian kenapa harus ada LKBH di kepengurusan PGRI? Semua kita tahu bahwa PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang di dalamnya semuanya adalah guru. Dan semuanya adalah penunjang kerja guru yang kita sebut dengan tenaga kependidikan. Kita memang sudah lama adanya LKBH. Beberapa tahun yang lalu LKBH kita itu ketuanya Bapak Parendangan. Bapak Parendangan ini sering bekerja sama dengan Kemenkumham untuk pergi ke daerah-daerah dalam rangka membicarakan atau memperkenalkan bahwa guru ini, siswa ini, atau apa saja yang akan dilakukan oleh guru jika terjadinya masalah bagi guru. Karena Bapak Hermes juga sekarang sebagai ketua LKBH, kami selalu diskusi dengan beliau. Banyak sekali sandungan-sandungan hukum yang diderita oleh para guru-guru kita. Yang menyulitkan apa di sini? Ketika Mas Menteri menginginkan pendidikan berkarakter, guru harus memberikan karakter dan bentuk-bentuk yang terbaik kepada siswa. Namun kami guru sering bertolak belakang dengan undang-undang perlindungan anak. Anak-anak kalau kita berikan pembelajaran, kebetulan memang ada bukti fisik di dalamnya, hanya sekedar menepuk atau katakanlah memukul sedikit, tetapi kalau itu ada bukti, maka kita bisa kena hukum. Sementara zaman kita dahulu, kalau kita itu malas belajar atau kita terlambat belajar, maka biasa guru menampar, menonjok atau memukul kita. Namun sekarang
undang-undang inilah yang membuat guru tidak bisa untuk berkembang di sini. Bagaimana menentukan dan apa sikap guru? Akibatnya apa, Bapak? Bapak Kanwil yang kami hargai dan kami hormati. Kadang-kadang guru jadi apatis, Pak. Biasalah kok kaja dialah anakku, daripada awak lo nanti kurang di dalam tuh. Akibatnya apa? Yang diinginkan kementerian itu tidak sampai. Sementara KD1 dikatakan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada murid untuk meluruskan karakter-karakter anak bangsa. Dengan seperti ini kami kerjasama, kami sering koordinasi, kami sering diskusi dengan Pak Hermes. Kebetulan Pak Hermes juga sebagai pengacara, maka kita ingin untuk melebarkan sayapnya. Sejauh mana peran guru untuk bisa menentukan melindungi undang Kemenkumham. Jujur kami katakan Bapak, kami nol di sini. Saya pribadi sangat nol. Ketika kami berbicara dan berdiskusi dengan Bapak Amru sebagai divisi, kami rasanya melek mata kami. Saya katakan sama Pak Hermes, apa yang dikatakan Pak Amru ini adalah bahagian keinginan daripada kita. Mari kita kejar. Keinginan kita semua bagi guru-guru ini adalah bagaimana yang dikatakan oleh Bapak Amru saat itu. Kita kejar ini terus Pak Hermes. Apa ada nol daripada orang pura-pura tahu tetapi tidak tahu. Lebih baik kami cari ke dapurnya Bapak. Selama 3 hari ke depan, tanggal 11, 12, 13. Kami serahkan jiwa raga kami kepada Bapak. Bagaimana guru bisa untuk memberikan pelayanan kepada murid dengan catatan murid tetap di dalam kawalan kami, orang tua tetap di kawalan kami, masyarakat tetap di kawalan kami dalam rangka menuju anak-anak berkarakter bangsa. Melalui kegiatan ini nanti, melalui apa yang akan kami lakukan ini nanti, kami berharap kepada kami guru agar mereka tidak dibullying. Contoh Bapak Ibu, kami guru sudah mengatakan tupoksi seorang guru adalah mendidik, mengajar, menilai, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi siswa. Mendidik paling penting. Berbeda mendidik dengan mengajar. Mengajar adalah mentransfer ilmu. Mendidik karakter anak yang kita didik. Kami yakin Bapak Ibu yang ada di sini, seperti Bapak Kakanwil, Bapak dari divisi, pasti seia sekata dengan guru-guru semua. Kita tidak mau anak-anak masa depan ini mempunyai karakter yang tidak pada tempatnya. Mereka lebih penting bagi mereka adalah HP daripada meminta kepada yang lain-lain. Apalagi sekarang, zaman pandemi ini, belajar daring. Kadang-kadang kita memanggil anak, nak tolong mama ya begini. Mereka nggak kedengaran lagi. Mereka lebih meminta HP. Begitu yang kami rasakan sekarang. Tapi mau bagaimana? Kita seperti makan buah si malakama. Tidak kita jalankan belajar dengan daring. Sulit. Dengan luring belum boleh. Alhamdulillah terhitung bulan ini kita sudah bisa belajar luring. Walaupun kondisinya belum begitu maksimal. Di sini kami titipkan pesan kepada Bapak. Terutama kepada panitia. Jalankan ini semua dengan sebaik-baiknya. Kami akan selalu mendampingi Bapak Ibu. Dan kepada panitia kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Walaupun hanya begini Bapak, kami ingin memperlihatkan bahwa kami sudah berbuat. Yang menari tadi adalah di bawah asuhan Ibu Ade. Beliau guru kesenian. Aplaus dulu untuk kita semua. Apa kata Bapak Kakanwil? Ibu, ini anak-anak sekolah atau tidak? Anak sekolah Pak. Tapi saya tanyakan dulu sama Bu Ade. Memang ini, beliau guru di SMP 24. Kami Pak, kepala sekolah barale Pak, murid yang kami suruh untuk berjoget-joget. Untuk apa kita bayar-bayar yang lain? Kalau memang murid bisa kita siasati. Jadi baik di sini Pak, kita tahu bahwa
adanya LKBH ini adalah kepunyaan kita semua. Kita menginginkan bahwa guru-guru jangan sampai adanya tertarung dari masalah-masalah hukum. Apalagi sudah masuk kepada P21 kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita yakin dengan diklat paralegal ini memang tidak menjadi seorang pengacara. Namun kita menginginkan bahwa di bawah sedikit pengacara ada langkah-langkah jalan-jalan untuk bisa membantu para guru. Itu yang kita inginkan. Kita bukan sebagai pengacara ya Pak Ernest, tetapi bagaimana menjalankan, bagaimana kita itu bisa untuk bisa membantu teman-teman guru. Contohnya saja, ini yang kami rasakan ketika itu. Guru SD, maaf, ini guru SD. Kepala sekolah dia juga, operator sekolah dia juga. Sebagai pemberi pembuat laporan dana BOS dia juga dan membuat dana BOS dia juga itu mengatakan yang boleh dibeli adalah A. Karena di sekolah itu ada A, sudah ada dengan harga yang sama dibelikan dengan kebutuhan B. Ternyata juknis juklaknya tidak sesuai, itu kena. Itu kan orang tua siswa yang sangat mengerti dengan HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, ada guru SD yang mengajar. Kalau guru SD Bapak itu tidak ada yang istirahatnya dalam kelas. Anak-anak berbicara jorok atau katakanlah berbicara yang kurang bagus, kita tegur. Ternyata tentu ada namanya kita mengajarkan anak-anak dengan sanksi mendidik. Kita pukul tangannya, ternyata di saat memukul itu berdarah. Ketika berdarah, orang tua paham dan mengerti dengan kondisi seperti itu, maka dibawa ke rumah sakit, diambil visum. Visum itu dibawa ke polisi. Nah, guru yang sedang mengajar sudah jam 1:30 dijemput oleh Polda, masuk ke BUI. Kami tidak mengerti apa-apa. Akhirnya inilah melalui nanti LKBH, PGRI Provinsi Sumatera Barat, dan teman-teman kami yang sudah ganteng-ganteng gagah-gagah ini Bapak, beliaulah nanti secara kabupaten kota yang akan menjembatani apabila teman-teman kita ini bisa tidak mendapatkan sandungan-sandungan masalah. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak. Mudah-mudahan nanti di angkatan kedua lebih banyak lagi, karena kita baru mencoba Pak. Kita jujur, tidak tahulah maka tidak sayang. Setelah sayang, cinta itu akan menjelma. Mudah-mudahan dalam jangka yang sangat pendek, kita akan lebih cepat mengadakannya. Baik, Bapak Ibu, selamat kita berkegiatan. Dan nanti kami minta juga nanti kepada Bapak Kakanwil untuk membuka ini ya Pak Ernest. Sekian dan terima kasih seperti biasa karena ini adalah kita semuanya memakai baju kebanggaan kita hidupkan dengan yel-yel kita. Ketika kita menyebutkan hidup guru, hidup. Hidup PGRI, hidup. Solidaritas, yes, letakkan di jantung hati kita. Siapa kita? Indonesia. Ayo kita coba Bapak Ibu. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Siapa kita? Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan kami yang kami muliakan, berikutnya kita dengarkan bersama sambutan Kapusluh BPHN Pusat Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Widodo Eko Cahyana SH MHum. Ya. Oke, baik kami ulangi. Baik Bapak Ibu, kami ulangi, sambutan Kapusluh BPHN Pusat yang akan diwakilkan oleh Kabid Bangkum BPHN Pusat kepada Ibu Dwi Rahayu, ESSHMH, disilakan.
Selamat siang, Bapak dan Ibu yang ada di Sumatera Barat. Suara saya apa sudah terdengar? Cek. Halo. Halo, selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat siang Ibu. Oh, Silakan bergabung. apakah suara kami sudah masuk? Sudah Ibu. Oh, siap. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta sosialisasi paralegal dari Pospakum Adin, dikarenakan Bapak Pusluh mendadak dipanggil pimpinan untuk rapat bersama pimpinan, dan mohon izin saya mewakili untuk membacakan sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Bapak Andika Dwi Prasetya, PCIP SPD. Yang saya hormati Ketua Peradin, Bapak Ropaun Rambi. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Posbakum Adin, Bapak Halim Jefferson Rambi. Yang saya hormati Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat, Dr. Andes Dharma MPD, Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan dan Sosialisasi Paralegal, serta yang saya banggakan para peserta sosialisasi peran paralegal dalam Diklat Paralegal siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas kuasanya kita dapat menyelenggarakan sosialisasi penguatan peran dan fungsi paralegal dalam pendidikan dan pelatihan paralegal Posbakum Adin bekerjasama dengan LKBH PGRI Sumatera Barat. Di Hotel Grand Basco pada hari ini, tanggal 11 November sampai dengan 13 November 2021. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tentu tidak mudah menyelenggarakan acara semacam ini. Namun, alhamdulillah, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk saling berbagi dan menerima wawasan mengenai paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Bapak, Ibu, peserta sosialisasi paralegal yang berbahagia, prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan telah diatur di dalam konstitusi kita, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip tersebut juga diatur semakin kuat pada bab 10A tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana pada pasal 28B ayat 1-nya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang mana dengan begitu bahwa kesamaan di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan harus diwujudkan sebagai bentuk negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, negara diantaranya saat ini telah melaksanakan program bantuan hukum nasional yang ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau Undang-Undang Bantuan Hukum. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Pemberian bantuan hukum di Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dilakukan oleh organisasi pemberi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum langsung kepada masyarakat, khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2018, terjaring 524 organisasi yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pemberi bantuan hukum untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Yang mana pada organisasi bantuan hukum terakreditasi tersebut terdapat 4.300 advokat yang dibantu oleh 3.957 paralegal. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan tantangan geografis yang berbeda-beda. Tentu angka itu masih sangat diharapkan untuk terus meningkat pada setiap periode verifikasi dan akreditasi. Kebetulan pada tahun ini kita sedang melaksanakan verifikasi dan akreditasi untuk organisasi bantuan hukum yang nanti akan melaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2020. Oleh sebab itu jumlah OPH saat ini yang masih jauh dari ideal. Maka dalam memenuhi akses keadilan dibutuhkan peran-peran lain. Di antaranya adalah peran paralegal itu sendiri untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Maka dengan alasan tersebut, paralegal lahir dan eksis dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia dan menjadi garda terdepan dalam mencukupi keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, khususnya yang masuk kategori tidak mampu atau orang miskin. Ketika advokat berperan dalam pemberian bantuan hukum litigasi, maka paralegal berperan penting dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi, yang mana permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan di luar pengadilan, di antaranya melalui restoratif justice atau diversi. Hal tersebut guna mewujudkan sinergitas antara paralegal dan advokat dalam pemenuhan dan penguatan akses keadilan, khususnya masyarakat tidak mampu. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya banggakan, peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum tentu tidak hanya dengan menambahkan jumlah OPH saja, advokat maupun paralegal yang berada di dalamnya, tetapi juga bagaimana para pelaksana pemberi bantuan hukum memenuhi dan memiliki kompetensi dan integritas di dalamnya, memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dan orang-orang tidak mampu. Tentunya melalui sosialisasi paralegal ini, diharapkan peserta yang hadir pada hari ini dapat membentuk dirinya menjadi paralegal yang berkualitas dengan memiliki kompetensi dan integritas di dalamnya. Bapak, Ibu, serta hadirin peserta sosialisasi yang saya banggakan, Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki tugas diantaranya adalah menetapkan kebijakan mengenai bantuan hukum, termasuk di dalamnya penyelenggaraan, pelatihan, diklat, dan sosialisasi paralegal. Kami tegaskan sekali lagi bahwa besar harapan kami pada hari ini, pada sosialisasi paralegal dapat mencapai tujuan, yaitu untuk membentuk standar etika, nilai-nilai dan ideologi seorang paralegal, serta meningkatkan mutu sumber daya, pengetahuan dan keterampilan advokasi paralegal,
di mana paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum harus memiliki kemampuan yang memadai dalam pemberian bantuan hukum. Serta paralegal yang telah mendapatkan sosialisasi ini diharapkan mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagai paralegal yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan pedoman penyelenggaraan pelatihan paralegal. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan untuk mengawali sosialisasi penguatan peran dan fungsi paralegal dalam pendidikan dan pelatihan paralegal Pos Bakum Adin bekerja sama dengan LKPH Sumatera Barat di Hotel Grand Basco pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 11 November 2021, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kartiko Nurintias, SHMH. Demikian dari kami, terima kasih dan kami kembalikan ke pembawa acara. Prof. Sekaligus membuka acara secara resmi Diklat Paralegal LKBH PGRI Provinsi Sumatera Barat Angkatan 1 Tahun 2 Setia BCIPSD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Umum Pos Bakum Adin Pusat, dengan hormat Bapak Paul Rambe, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami hormati Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia wilayah Sumatera Barat, sore ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua, Ibu Ernela. Kami hormati Ketua Lembaga Bapak Ernest Irianto. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Wilayah Peradin, itu ya Pak ya. Maaf ini Pak sebutkan. Sumatera Barat. Kami hormati ini tim saya, Bu Pak Amru, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sumatera Barat. Juga seluruh Bapak Ibu peserta kegiatan, para undangan yang tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf kami tidak dapat sebut satu persatu. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha menguasai kita, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan berkah pada kita semua, khususnya kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa juga diringankan langkah untuk hadir di tengah-tengah majelis yang luar biasa ini, yaitu
kegiatan pembukaan pendidikan dan pelatihan paralegal Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat. Suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Kami turut bangga dan bahagia bisa menjadi bagian dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, pada momen ini tidak salahnya kita juga masih terus mengebarkan semangat peringatan Hari Pahlawan tahun ini, di mana di hadapan saya juga adalah para Indonesia, para pahlawan tanpa jasa. Kita beri aplaus untuk para pahlawan. Kami akan terus menginspirasi keteladanan Bapak Ibu guru dan fungsi masyarakat amanah undang-undang sesuai dengan tugas dan fungsi kami, khususnya kami di Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat ini. Itu sekali lagi terima kasih ya pada para pahlawan pendidikan, pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi saya bangga dan bahagia bisa di tengah-tengah para tokoh pendidikan di Sumatera Barat ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, negara kita adalah negara hukum yang menganut sistem kedaulatan hukum, di mana hukum berkedudukan sebagai kekuasaan tertinggi, mencakup semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka amat sangatlah penting kita semua berkeinginan besar untuk meningkatkan pembangunan di bidang hukum. Bapak Ibu, tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka mencerdaskan kesadaran hukum, meningkatkan pengetahuan hukum menjadi salah satu tugas dan fungsi kami di Kementerian Hukum dan HAM. Sejalan dengan pembangunan kehidupan masyarakat nantinya dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata tanpa kecuali. Bapak Ibu sekalian, hingga hari ini masih kita temui, masih sering kita ketahui masyarakat yang belum memahami, belum memiliki pengetahuan atau belum cerdas tentang hukum secara utuh. Sehingga terkadang terjadi problem-problem, ya, kebingungan ketika harus berhadapan dengan permasalahan hukum. Bahkan terjadi ketakutan yang berlebihan ketika berhadapan dengan hukum. Padahal hukum itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipatuhi. Maka disinilah ya salah satu kegiatan yang luar biasa ini, Lembaga Komunikasi Bantuan Hukum PGRI Sumbar menyelenggarakan ya, pendidikan dan latihan bagi paralegal ya, anggota LKBH PGRI di Sumatera Barat ini, baik di provinsi maupun di seluruh kabupaten kota. Sehingga nanti melalui pendidikan ini, Bapak Ibu guru yang aktif di dalam Lembaga Komunikasi Bantuan Hukum PGRI itu menjadi bisa memerankan ya peranannya sebagai paralegal untuk membantu para guru di lingkungannya dalam
menghadapi problematika hukum sebagaimana Ibu sampaikan tadi. Memang para guru sebenarnya nggak perlu jadi advokat ya Pak, tapi perlu juga menguatkan diri berperan sebagai paralegal. Jadi peranan dalam rangka membantu permasalahan-permasalahan di lingkungannya. Bapak Ibu sekalian, profesi guru secara normatif memang telah mendapatkan perlindungan. Sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Pada ayat 2 dikatakan atau dijelaskan juga ruang lingkup perlindungannya yang meliputi yaitu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi hukum perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan ini dibedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja, dan perlindungan kesehatan kerja. Termasuk perlindungan sebagaimana tadi dicurhatkan oleh Ibu Wakil Ketua PGRI Sumbar. Ya, itu suatu fenomena memang, Ibu. Itu memang perlu para guru nanti melalui Sumbar itu mendapat pencerahan. Terlebih dahulu para legalnya, ya, anggota LKBH nanti diberi penguatan dari hukum BPHN ya Pak Amro ya. Dan kami menyambut inisiasi kegiatan ini sebagai awal mungkin LKBH PGRI Sumatera Barat untuk bisa meningkatkan kerjasama dengan kami, kantor wilayah hukum dan HAM Sumatera Barat. Ya. Jadi supaya nanti mungkin ke depan konsep kegiatannya lebih Pak Ernest ya, lebih kita sesuaikan dengan yang ditetapkan oleh Badan Penguatan terhadap Paralegal, khususnya yang ada di PGRI atau di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PGRI di Sumatera Barat ini. Kami berharap melalui kegiatan ini peran paralegal yang handal ya sebagai tenaga paralegal dalam memberikan bantuan hukum ya, sebagaimana amanat pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal. Jadi ada peraturan menterinya Bu tentang paralegal ini. Dalam memberikan bagaimana paralegal dalam memberi bantuan hukum ya, yaitu seorang paralegal harus memahami hukum dasar, harus menguasai kondisi wilayah kelompok kepentingan di dalam masyarakat di lingkungannya. Selain itu juga paralegal harus mampu atau memiliki kemampuan dalam melakukan penguatan kepada masyarakat, dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum di negara kita maupun yang diselenggarakan oleh LKBH PGRI Sumbar bersama dengan pihak terkait. Pasti ya saya yakin akan meningkatkan kemampuan para peserta dalam menyelenggarakan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungannya, yaitu para guru ya Pak Ernest ya, yang jadi sasaran utamanya dalam menghadapi problem-problem hukum, dan juga mungkin nanti bisa dikembangkan membantu masyarakat
tidak mampu, ya, sebagaimana tadi disampaikan dari PPHN tadi, bahwa kita wajib juga membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu dalam berhadapan dengan hukum. Bapak Ibu sekalian, pemberian bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin harus sesuai dengan hak dan kewajiban secara proporsional dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Tahun kemarin di Sumatera Barat, Pak Amru itu sudah merekrut lembaga organisasi bantuan hukum sebanyak berapa Pak Amru? 11 ya? 8 ya. Jadi 10 ya yang kita verifikasi, dan kita melalui organisasi bantuan hukum itu negara bisa membantu masyarakat miskin sebanyak lebih kurang tahun lalu berapa Pak Amru? Enggak, jumlah masyarakat 500-an ya, yang bermasalah hukum, ya, melalui organisasi bantuan hukum. Pada kesempatan ini kami juga menggunakan kesempatan untuk menyambut aktivis lembaga konsultasi bantuan hukum di PGRI Sumbar yang saya lihat tadi terwakili dari seluruh wilayah provinsi ini. Sebagai paralegal, peranan Bapak Ibu nanti sebagai paralegal itu bisa mampu menghidupkan kembali nilai-nilai penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, tetap berpedoman tentunya pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Juga tadi saya disampaikan oleh dari BPHN. Sekali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan di Sumatera Barat dan juga pengurus lembaga komunikasi bantuan hukum PGRI Sumatera Barat yang mempercayakan kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk bersinergi dengan Bapak Ibu di PGRI maupun di lembaga komunikasi bantuan hukumnya. Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk melakukan kerjasama, mungkin dahulu PNS dengan kita bikin PKS, supaya nanti Pak Amru dapat poin di situ, ya kan, untuk bisa mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di satu wilayah kerjanya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan Diklat. Semoga niat baik yang luar biasa tadi disampaikan Ibu Wakil Ketua PGRI Sumbar menjadilah paralegal yang bisa membantu menjadi solusi terbaik permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi sesama para guru, dan bisa mengembangkan sayap juga membantu masyarakat di sekitar Bapak Ibu guru. Diamanahkan oleh Tuhan untuk menjadi insan terbaik di mata Tuhan adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, selain bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dengan rasa bahagia dan bangga, serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat kami nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf atas lisan kami yang kurang pas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat yang telah membuka acara Diklat Paralegal LKBH PGRI Provinsi Sumatera Barat secara resmi. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita dengarkan dahulu sepatah dua patah kata dari Ketua Umum Peradin Pusat kepada Bapak Rapaun Rambe, disilakan.
Suaranya Bapak? Iya, belum terdengar, Pak. Masih belum, Bapak. Suaranya belum. Iya. Apakah sudah terdengar dengan sekarang? Sudah, Bapak. Silakan, Pak. Ces. Ces. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, Bapak. Sudah. Assalamualaikum. Sudah, Pak. Ces. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Waduh. Nggak termonitor. Halo. IT, gimana? Mana IT-nya ini? Sudah. Halo. Pak. Putus. Halo. Sudah dengar di. Kamu di situ ya, Is ya? Halo. Tapi kok di sini nggak bisa. Recording in progress. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum juga. Kamu hidupin sana ya? Kenapa nggak bisa? Halo. Apa sudah jelas suara saya, Bu? Sudah Bapak. Silakan Pak. Sudah Baik. sangat jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memberikan hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan juga tidak luput kepada Ibu Yayuk yang mewakili Kapusluh BPHN Kemenkumham RI, juga terkhusus lagi kepada Ibu tadi Wakil Ketua PGRI Sumatera Barat yang telah memberikan paparannya, menyampaikan segala sesuatunya dengan kata sambutannya dalam rangka penyelenggaraan diklat paralel ini. Begitu juga kepada yang terhormat Ketua LKBH PGRI Sumatera Barat dan kepada para anggota Pradin Sumatera Barat. Saya lihat ada juga Bapak Ketua kita hadir. Demikian juga para Ketua Posbakum Adin se-Sumatera Barat yang terakreditasi dari Kota Baru, dari Solok, dari Pasaman Barat telah hadir juga. Saya lihat dalam rangka pertama kali ini digelar di Sumatera Barat, diklat paralel atas permintaan saya selaku Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia Pradin agar dapat mengikutinya. Dengan harapan tentunya gelaran pertama ini bisa berlanjut demi mencapai tujuan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Bankum dan juga sebagai negara hukum dapat terlaksana di Sumatera Barat. Tadi semua telah terpaparkan, dijelaskan kata sambutan tentang penyelenggaraan diklat paralel ini
yang digagas terlebih dahulu menghubungin saya, Bapak Ernest Irianto, dan telah kita berkoordinasi dengan BPHN dan demikian juga dengan Kanwil. Akhirnya kesempatan ini kita dapat berkumpul, berjumpa tatap muka dalam rangka memberikan pemahaman, pembekalan, pengertian apapun sebutannya tentang paralel ini, di mana lembaga paralel ini masih baru walaupun sudah lama. Dengan adanya aturan-aturan regulasi tentang bantuan hukum ini, maka paralel sah dan dilindungi oleh undang-undang. Tentu fungsi dan peranannya telah diatur sedemikian rupa sehingga nanti di lapangan tidak mendapat benturan, dapat benar-benar merupakan suatu pengayoman, perlindungan pada PGR, anggota PGRI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di dalam sambutan sepatah dua kata saya sampaikan, begitu antusias, saya sangat terharu. Saya akan usahakan mungkin juga ikut turut serta besok kalau dapat penerbangan hadir di tengah-tengah bapak-bapak sekalian yang ada di Basko, Hotel Basko ya, Hotel Basko Padang ini. Nanti biar kita banyak diskusikan, tentunya dalam hal ini banyak yang akan kita ungkap, kita sampaikan. Segala sesuatu terlebih-lebih tadi mencermati, mengamati kata sambutan Ibu Ketua PGRI Sumatera Barat sedemikian rupa, mungkin nanti dengan langsung offline kita tatap muka berdiskusi agar dapat terselesaikan segala persoalan yang pada saat ini terjadi di tengah-tengah para anggota PGRI khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang implementasi hukum itu sendiri. Kira-kira demikian singkat karena waktu sangat sempit, kita manfaatkan seperti halnya tadi. Mohon doanya saya bisa besok hadir di Kota Padang di tengah-tengah kita untuk berdiskusi membahas tentang paralel ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rapon Rambe atas sambutannya selaku Ketua Umum Peradin Pusat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, dengan berakhirnya sambutan dari Ketua Peradin Pusat, maka berakhir pula acara pembukaan diklat paralegal LKBH PGRI Provinsi Sumatera Barat pada sore hari ini. Saya Revi Asneli SHI MPD mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekilafan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Meletus balon karena ditusuk jarum. Saking senangnya si kecil sampai melompat. Saatnya guru aman dan selamat dari hukum. Dan saatnya guru jadi paralegal dan bersahabat bersama para advokat. Bapak Ibu demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.